Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di PJJ Jaring MTS Ping 03. Pertemuan yang ketiga tanggal 8 Oktober tahun 2020. Baiklah, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang mau kita pelajari diberi kemudahan, kemanfaatan serta kebarokahan baik di dunia maupun di akhirat. Bila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Baik, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Terus yang di dalamnya kita mempelajari kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kedudukan suatu titik terhadap titik asal, kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu, kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X, kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y, kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X, kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Baiklah, ini Bapak ulang kembali ya. Nah, nanti yang kita pelajari adalah bagaimana cara menggambar garis-garis yang sejajar dan yang tegak lurus, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y maupun terhadap suatu garis tertentu. Baik, Bapak ulang kembali sedikit ya sebelum kita lanjutkan. Ini ada gambar kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini ada koordinat kartesius ya. Oke, perlu Bapak tekankan kembali bahwa koordinat kartesius itu ditemukan oleh seseorang yang bernama Kartesius, di mana koordinat kartesius itu dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y. X-nya adalah absis, Y-nya adalah ordinat ya. X-nya itu adalah garis datar atau searah mendatar, Y-nya adalah arahnya tegak. Aturannya, jika arahnya ke kanan berarti dia positif untuk X-nya ya. Arahnya ke atas berarti dia positif. Kalau arahnya ke kiri berarti dia negatif. Kalau arahnya ke bawah berarti dia negatif. Titik potong antara sumbu X dan sumbu Y ini dinamakan titik asal atau titik pangkal. Ini koordinatnya 0,0. Pada koordinat kartesius dibagi beberapa daerah ya. Koordinat kartesius ini dibagi menjadi beberapa daerah. Daerah pertama yang bernilai positif semua ini namanya kuadran 1. X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai positif. Ini kuadran 1. Berikutnya daerah yang kedua adalah kuadran 2, di mana X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Ini kuadran 2. Dan kuadran yang ketiga, daerah yang ketiga, X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai negatif. Kuadran yang terakhir atau daerah yang terakhir adalah kuadran 4, di mana X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Ya. Lanjut ya. Berikutnya kemarin sudah Bapak jelaskan tentang kedudukan atau posisi suatu titik terhadap titik asal. Ini titik asal ya, 0,0. Di sini ada koordinat titik rumah. Perhatikan, ini ada rumah, ini ada pos, di sini ada lapangan ya, ada lapangan, ini ada lapangan. Di sini merupakan titik asal atau titik pangkalnya.
Nah, di sini koordinat rumah. Kira-kira berapa koordinat rumah itu? Kalau koordinat rumah, ingat kita menghitungnya dari titik asal atau titik pangkal ini. Kita hitung koordinat rumah. Kita hitung ternyata dia 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke arah kanan. Berarti searah sumbu X ini ya. 4 satuan, berarti dia 4. Nih ditulis di depan ini 4. Terus kita hitung ke atas 1, 2. Ternyata 1, 2 satuan ke atas, berarti Y-nya adalah 2, sehingga koordinat dari rumah ini adalah 4,2. Perhatikan, karena 4,2 ini 4-nya positif, 2-nya positif, maka rumah ini letaknya adalah di kuadran 1 ya. Rumah ini di kuadran 1. Demikian juga pos. Perhatikan koordinat pos. Pos berada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri sumbu Y ya, ini sumbu Y, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Kalau ini sumbu X, ini atas, ini bawah, ini atas, ini bawah. Selanjutnya untuk menentukan koordinat pos, kita hitung dari titik pangkal ini. Karena di sebelah kiri kita arahnya ke kiri, kita hitung 1, 2, 3. Karena ke kiri berarti koordinat pos ini X-nya adalah 3. Karena dia ke kiri berarti bernilai negatif, berarti min 3 ya, min 3. Selanjutnya kita hitung ke atas 1, 2. 2 ke atas. Ke atas berarti aturannya bernilai positif, berarti min 3,2. Berarti X-nya adalah negatif, Y-nya adalah positif. Maka pos ini letaknya adalah di kuadran kedua ya, di kuadran 2. Ya, udah paham ya? Baik, udah paham? Insyaallah semoga paham. Nah, kalau lapangan kira-kira kuadran berapa? Ya, lapangan adalah letaknya, koordinatnya adalah di sini ke kiri min 2, ke bawah 2, berarti min 2,2, min 2,2, berarti dia di kuadran ketiga ya, di kuadran ketiga. Baik, selanjutnya Bapak yakin untuk letak serta bagaimana cara menentukan koordinat suatu titik kalian sudah paham. Nah, untuk berikutnya bagaimana cara menentukan posisi atau kedudukan suatu titik terhadap titik asal. Perhatikan, di sini ada rumah ya, ada rumah. Misalkan ada pertanyaan begini, bagaimana kedudukan rumah terhadap titik asal? Langkahnya bagaimana untuk menentukan kedudukannya? Langkahnya kalian tentukan dulu. Kalian tentukan dulu. Hitungnya dari mana? Ya. Kalau kedudukan rumah terhadap titik asal, ngitungnya kita dari titik asal. Ya. Kita hitung. Ingat, cara ngitungnya sesuai dengan urutannya X baru Y, atau arah mendatar baru arah tegak. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ternyata dia kedudukannya 4 satuan ke kanan, ke atasnya 1, 2. Ternyata 2 satuan ke atas. Berarti kedudukan rumah terhadap titik asal itu adalah 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Gitu ya. Adakah pertanyaan? Jika tidak ada, Bapak lanjutkan. Sekarang bagaimana kedudukan pos terhadap titik asal? Yuk, gimana yuk? Coba, ya benar. Kedudukan pos terhadap titik asal berarti kita menghitungnya adalah dari titik asal ke kiri ya. 1, 2, 3. Berarti 3 satuan ke kiri. Selanjutnya kita hitung searah sumbu Y-nya 1, 2. Ternyata 2 satuan ke atas. Berarti kedudukan pos terhadap titik asal adalah 3 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Bisa ya? Alhamdulillah kalau bisa. Coba ini, kalau ini ayo. Kalau ini sekarang kita lanjut yang kedudukan pos terhadap rumah. Bagaimana? Pos terhadap rumah. Ya, berarti kita ngitungnya dari rumah. Ya, dari rumah sini kita hitung ke kiri ya. Mendatar, berarti karena di sebelah kiri kita hitungnya ke kiri. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata kedudukan pos terhadap rumah itu 7 satuan ke kiri. Ya, 7 satuan ke kiri. Sekarang searah sumbu Y-nya ternyata tidak kemana-mana, dia tetap. Berarti 0. Boleh 0 satuan ke atas, boleh 0 satuan ke bawah. Jadi kedudukan pos terhadap rumah adalah 7 satuan ke kiri, 0 satuan ke atas. Nah, begitu. Baik, Bapak kira bisa dipahami ya? Kalau sudah bisa dipahami, sekarang perhatikan. Kalau Bapak tanya kedudukan rumah itu tadi kalau dari titik asal, itu tadi kalau dari pos. Sekarang kalau kedudukan rumah terhadap sumbu X bagaimana? Tahu nggak? Nah, benar sekali. Rumah itu kedudukannya atau posisinya atau letaknya adalah 2 satuan ke atas ya. Dari sumbu Y, dari sumbu X jaraknya adalah 2 satuan ke atas atau posisinya adalah 2 satuan ke atas. Kalau terhadap sumbu Y, rumah ini bagaimana kedudukannya? Kedudukan rumah terhadap sumbu Y adalah terhadap sumbu Y berarti ngitungnya dari sumbu Y ya. 1, 2, 3, 4 karena berada di sebelah kanan, berarti dia 4 satuan ke kanan dari sumbu Y. Nah, baik, sekarang kalau lapangan. Ayo lapangan terhadap sumbu Y bagaimana? Sumbu Y ini ya yang tegak ini. Kedudukannya bagaimana? Oh, benar sekali. Lapangan kedudukannya adalah di sebelah kiri sumbu Y. Berapa satuan? Kita hitung. Terhadap sumbu Y berarti ngitungnya dari Y 1, 2. Ternyata dia adalah kedudukan lapangan adalah 2 satuan ke kiri ya, atau 2 satuan ke kiri di sebelah sumbu Y ya. Baik, Bapak lanjutkan ya. Bapak yakin kalian bisa semua ya. Selanjutnya ya, ini ada beberapa contoh. Coba kita menjelajah ini begitu ya. Ceritanya begitu. Nah, kamu bisa pelajari di rumah ini menentukan koordinat taman. Nah, misalkan ada pertanyaan berapa koordinat taman? Ayo ya, berapa? 8,2. Nah, ini dari 0 ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ke kanan berarti positif X-nya 8. 1, 2 ke atasnya 2 berarti Y-nya positif 2. Berarti koordinat taman itu 8,2. Dia terletak di kuadran 1. Begitu ya. Nah, insya Allah bisa. Terus sekarang perhatikan di sini ada masjid sama rumah. Masjid dulu, masjid. Bagaimana kedudukan masjid terhadap titik asal? Nah, kita hitung dari titik asalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dia 12 satuan ke kanan. Ke atasnya berapa? Nah, kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke atas. Posisi atau kedudukan masjid terhadap titik asal itu adalah 12 satuan ke kanan, 8 satuan ke atas. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana misalkan ada pertanyaan itu kan tentang posisi ya. Nah, atau kedudukan ya. Sekarang bagaimana kalau ada pertanyaan posisi atau kedudukan rumah terhadap masjid? Bagaimana rumah terhadap masjid? Yuk perhatikan rumah terhadap masjid. Nah, berarti hitungnya dari masjid ya. Secara sumbu X-nya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke arah kiri. Ya, terus 1, 2 satuan ke atas. Ya, itulah kedudukan rumah terhadap masjid. Nah, lanjut ya. Baik, ini sekedar info aja. Mungkin nanti di bab berikutnya akan dipelajari jika yang ditanyakan jarak antara dua titik. Misalkan titik
pertama koordinatnya x1, y1, koordinat kedua ya koordinatnya x2, y2. Kita dapat mencari jaraknya dengan rumus ini. Kalau tadi hanya mencari posisi atau kedudukannya, sekarang kalau ditanyakan jaraknya, kita bisa menggunakan rumus ini. x1, y1 koordinat titik pertama, koordinat kedua x2, y2. Kita bisa mencari jaraknya dengan cara mencari selisih antara x2 dengan x1, selisihnya ya dikuadratkan, ditambah selisih antara y2 dengan y1 dikuadratkan, terus ditarik akar ya. Itu untuk mencari jarak ya. Sebagai contoh, jarak rumah ya, tentukan jarak rumah ke lapangan dari gambar ini ya. Rumah ke lapangan, rumah ke lapangan. Ini rumah ke lapangan ya jaraknya. Berarti kan miring ini. Ya. Kalau lapangan ke masjid ini langsung dihitung bisa ini. Tapi kalau lapangan ke rumah ini karena miring ya. Ini kita harus menggunakan rumus jarak ini. Atau nanti kita lebih detailnya kita pelajari di teorema Pythagoras. Nah, ini kalau lapangan ke masjid langsung aja dihitung jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12 ya. Sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tambah 12 berarti 22 jaraknya ya. Ini kalau lurus ini langsung bisa, tapi ini kan lapangan sama rumah miring ini, maka harus kita gunakan rumus jarak ini. Kita tentukan ya, ini ya, kita gunakan rumus ini. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus itu? Kita tentukan dulu koordinat rumah sama koordinat lapangan. Rumah koordinatnya berapa? Lihat ini. Oh, ini 4. Oh, ke atasnya 10, berarti 4,10 ya. Kita tulis sini koordinat rumah 4,10 berarti. Yang kedua, lapangan berapa ini ke kiri? Oh, ke kiri ternyata 10, berarti min 10. Ke atas ternyata 8. Nih, berarti min 10,8. Kita tulis di sini koordinatnya min 10,8. Berarti x1 nya 4, y1 nya 10. Koordinat lapangan ini berarti x1 nya x2 nya min 10, y2 nya adalah 8. Kita masukkan ke rumus, kita ganti x2 nya kita ganti dengan min 10. Ini x2 nya ini kan ganti min 10. Ini x2. X1 nya kita ganti dengan 4. Ini x1 nya 4, kita ganti ini. Y2 nya kita ganti dengan angka 8, y1 nya kita ganti dengan angka 10. Kita kurangi min 10 dikurangi 4, min 14. 8 dikurangi 10, min 2. Min 14 dikuadratkan positif 196, min 2 dikuadratkan 4. Boleh jumlahkan akar 200. Ini hasilnya. Baik, kira-kira itu tentang posisi ya, kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu maupun terhadap suatu garis ya. Kita lanjut ya. Baik, kemarin juga sudah kita pelajari ini, kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama yang kita bahas nanti, yang pertama adalah kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana garis yang sejajar, bagaimana garis yang tegak lurus ya. Sejajar sumbu X bagaimana, sejajar sumbu Y bagaimana, tegak lurus sumbu X bagaimana, tegak lurus sumbu Y bagaimana. Ingat, dua garis dikatakan sejajar jika dia tidak berpotongan ya. Jarak dari garis satu dan garis yang lain selalu tetap. Untuk kedudukan garis yang tegak lurus bagaimana? Di kelas 7 dulu dapat kita ingat bahwa dua buah garis dikatakan tegak lurus jika garis tersebut berpotongan dan perpotongannya membentuk sudut 90 derajat itu ya. Ini ada contoh, di sini ada sinar A. Sinar A, perhatikan. Sinar A ini ternyata sejajar enggak dengan sumbu X? Ini sumbu X ya, ini sumbu Y ya, yang ke atas ini. Perhatikan.
Kelihatan ya, ini sinar A. Punya nggak titik potong terhadap sumbu X? Nggak punya ya, nggak punya. Jaraknya ternyata selalu tetap. Ini nggak ada pertemuan nih, jaraknya tetap. Berarti sinar A ini dengan sumbu X ini adalah sejajar. Ini sejajar dengan sumbu X. Sinar Q ini lihat, sejajar nggak dengan sumbu X? Ini juga sejajar. Ruas garis IJ ini, ruas garis IJ ini sejajar nggak dengan sumbu X? Sejajar ya, ini sejajar karena tidak berpotongan ya, karena tidak berpotongan dia. Nah sekarang perhatikan, kalau sinar R ini, sinar R, perhatikan sinar R ini kalau terhadap sumbu X bagaimana ini? Apakah sejajar? Tidak ya, karena dia punya titik potong di sini, titik potongnya ya. R ini dengan X ini tidak sejajar, dia tegak lurus karena dia berpotongan di sini kayak membentuk sudut siku-siku ya 90. Meskipun nggak Bapak hitung, ini udah terlihat jelas ya, ini tegak lurus ya. Jadi sinar R ini tegak lurus. Bisa paham ya mana yang sejajar, yang mana tegak lurus? Jadi kalau sejajar itu tidak punya titik potong ya, jaraknya selalu tetap. Kalau tegak lurus itu punya titik potong, ini satu titik potong ini ya. R ini dengan X ini tegak lurus, berpotongan. Untuk K, sinar K ini kalau bawa perpanjang dia akan berpotongan terhadap sumbu X, juga berpotongan terhadap sumbu Y ya. Berarti ini K ini tidak sejajar, juga tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Karena kalau Bapak lanjutkan garisnya ini, kalau lanjutkan berpotongan, titik potongnya tidak membentuk sudut 90, maka dia tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus. Nah, lanjut. Sekarang kita analisa garis-garis ini terhadap sumbu Y. Kalau tadi kita analisa terhadap sumbu X, sekarang kita analisa garis-garis yang ada di gambar ini terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y yang tegak ini. Sinar A terhadap sumbu Y berpotongan ya di sini. Tegak lurus gak ini? Berpotongnya tegak lurus karena dia membentuk sudut siku. Berarti sinar A terhadap garis Y ini tegak lurus. Sekarang kalau sinar R ini terhadap sumbu Y bagaimana? Tidak berpotongan nggak? Enggak. Kalau tidak berpotongan seperti ini berarti dia sejajar. Sinar Q ini kalau bawa perpanjang bagaimana posisinya bagaimana kedudukannya terhadap sumbu Y ini? Kalau bawa perpanjangan berpotongannya tegak lurus. Berarti Q ini sebenarnya tegak lurus terhadap sumbu Y. Sama ini juga dengan IJ, ini kalau bawa perpanjang ruas garisnya ini juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Begitu ya. Jadi dari beberapa garis ini yang sejajar dengan sumbu Y hanya sinar R. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Oh, semoga semuanya jelas ya. Kalau tidak ada langsung Bapak lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa ruas garis. Ini ada sumbu X yang mendatar, ini sumbu Y. Ini ada garis CD. Coba kamu lihat. Ini memotong ya di sumbu Y, berpotongan ya, dengan sumbu X juga berpotongan. Berarti kedudukannya bagaimana? Garis CD terhadap sumbu X berpotongan. Tegak lurus enggak? Enggak. Sejajar enggak? Enggak, karena berpotongan ya. Kalau terhadap sumbu Y tegak lurus enggak? Tentu enggak. Sejajar enggak? Tentu enggak terhadap sumbu Y. Sama AB juga demikian ternyata ya. Dia juga berpotongan terhadap sumbu Y tetapi dia tidak tegak lurus. Berpotongan juga terhadap sumbu X tetapi tidak tegak lurus. Sejajar enggak dengan sumbu X maupun Y? Enggak, berpotongan. Kalau sejajar itu tidak memiliki titik potong. Nah, sekarang antara ruas garis AB dengan CD, coba perhatikan, punya titik potong enggak? Enggak. Jaraknya ternyata terus sama. Ini berapa jaraknya garis ini? 1, 2, 3 satuan. Yang ke atas ini berapa? 1, 2, 3 satuan juga. Dia juga tidak memiliki titik potong. Berarti ruas garis AB dengan ruas garis CD ini sejajar. Begitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada ruas garis EF sama ada ruas garis GH. GH terhadap sumbu Y bagaimana ini? Berpotongan ya.
tegak lurus enggak? Tegak lurus. Jadi dia kedudukannya adalah tegak lurus terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X bagaimana? Benar sekali, sejajar. Kalau EF bagaimana terhadap sumbu Y? Punya titik potong enggak? Oh enggak. Kalau enggak, jaraknya sama enggak? Oh sama, ternyata jaraknya semua titiknya sama terhadap sumbu Y jaraknya. Berarti dia sejajar terhadap sumbu Y. Kalau dengan sumbu X bagaimana? Punya enggak titik potong? Oh punya. Berarti kalau punya titik potong berarti dia tidak sejajar dengan sumbu X. Tegak lurus enggak titik potong perpotongannya? Oh tegak lurus, berarti dia berarti ruas garis sinar EF ini tegak lurus terhadap sumbu X ya. Kira-kira seperti itu ya. Kita lanjut untuk yang materi hari ini ya. Untuk materi hari ini pertemuan ketiga tanggal 8 bulan 10 tahun 2020, tetap kompetensi dasarnya ya 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Lalu yang 3.2 untuk 4.2 masih sama dengan ini ya. Masih sama dengan ini, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Masih sama. Nah, indikatornya ini yang berbeda. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, siswa dapat menggambar dua garis yang sejajar. Yang kedua, menggambar dua garis yang saling tegak lurus. Kalau tadi Bapak hanya menjelaskan tentang posisinya, ini diharapkan untuk pertemuan ini kalian bisa menggambar sendiri ya. Bisa menggambar sendiri. Ini tujuan pembelajarannya, siswa dapat menggambar dua garis yang sejajar, menggambar dua garis yang saling tegak lurus. Nanti latihannya mungkin bisa Bapak kirim nanti lewat Google Form. Tunggu aja link yang Bapak bagikan. Kalian kedudukannya tentu udah tahu ya. Sekarang langsung aja Bapak kasih contoh soal bagaimana cara menggambar dua garis yang saling sejajar, dua garis yang saling tegak lurus. Contoh ini ya, ini contoh soal ke-1. Gambarlah garis L yang melalui titik A 4,2 dan tegak lurus sumbu Y. Garis L kita buat gambar ya. Ini ntar kita bikin gambar dulu, jendela baru. Oke, ini X, tengahin. Ini koordinatnya ya, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Kita gambar garis L melalui titik A 4,2 dan tegak lurus sumbu Y. Kita gambar ya titik A dulu. Kita gambar titik A 4,2. Benar ya, 4,2 ya. Oke, benar. 4 berarti dari 0 ini 1 2 3 4 sini ya, koma 2 berarti 1 2 ke atas sini ya. Klik. Tampilkan koordinatnya, Pak tulis ini 4,2 ya. Lihat nya 4,2. Kita disuruh menggambar garis yang tegak lurus sumbu Y. Sumbu Y nya ini, berarti tinggal kita hubungkan ya, garis tegak lurus sumbu Y. Ini TA, ini sumbu Y. Ini garis A, garis A tegak lurus sumbu Y. Ini garisnya, ini sumbu Y nya ini tegak lurus, berarti dia berpotongan di sini. Dia berpotongan di titik sini, misalkan titik B sini ya. Di titik B ini 0,2 nih. Ini garis A tegak lurus terhadap sumbu Y ya.
tulis saja apa, coba tulisin koordinatnya 4,2. Oke, nah sini 4,2. Selanjutnya soal yang kedua, garis M melalui titik B min 5, min 3 tegak lurus sumbu X. Min 5, min 3 tegak lurus sumbu X. Min 5, min 3 di mana kira-kira? Kita tulis dulu. Kita disuruh mencari min 5, min 3 tegak lurus sumbu X. Ini X ya. Min 5, min 3 kita cari. Min 5, min 3 berarti min 5 ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Min 3 berarti arahnya ke bawah 1, 2, 3 berarti di sini. Klik sini ya. Ini misalkan koordinat titik yang ditanyakan, maaf ya, koordinat titik yang ditanyakan yaitu min 5, min 3. Nah ini taruh sini ya. Nah sekarang kita disuruh membuat garis yang tegak lurus dengan sumbu X yang melalui C ini ya. Kita bikin sekarang garis yang tegak lurus dari C ini dihubungkan ke garis ini tegak lurus. Inilah garisnya yang tegak lurus. Pak itu kok panjang banget Pak, bolehkah nggak terlalu panjang? Boleh, nggak usah panjang-panjang, sampai sini ke sini juga boleh. Nah terserah kalian ya, boleh saja. Baik, selanjutnya yang ketiga, garis N yang melalui titik C 1, min 5 yang tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, 1, min 5 kita tulis dulu koordinat 1, min 5 kita tentukan dulu ya titiknya di mana. 1, min 5, lihat nih 1, min 5. 1 berarti positif, arahnya ke kanan. Min 5 negatif, arahnya ke kiri. 1 ke bawah, maaf. 2, 3, 4, 5 berarti di sini ya. Kita klik. Berarti di sini 1, min 5. Nih. Nah, berarti ini kita bawa ke sini. Inilah koordinat titik 1, min 5. Tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan tidak tegak lurus terhadap sumbu Y. Tidak tegak lurus terhadap sumbu X. Sumbu X ini, sumbu Y ini tidak tegak lurus. Berarti perpotongannya adalah berarti tidak tegak lurus ya. Perpotongannya berarti ya ini ya. Kamu misalkan di mana ya? Sebentar, kalau ini oke, selanjutnya kita bikin garis yang melalui D ya, tidak tegak lurus dan tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y ya. Oke, kita bikin aja garisnya. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Baik, langsung misalkan kita membuat garis yang melalui titik D ini ya. Garis ke sini misalnya. Misalkan ini. Meant to be. Kalau perpanjang dia
great outdoors, ya. forever Perhatikan free. bahwa garis ini, garis GF ini tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y, tapi berpotongan. Ini lihat, berpotongan di sini, ini berpotongan di sini. Ya, inilah garis yang baru kita buat yang melalui titik D yang tidak tegak lurus terhadap sumbu Y maupun sumbu X, gitu ya. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, ini contoh yang kedua, gambar 4 titik yang memiliki jarak yang sama. Baik, ini Bapak save dulu ya. Ini Bapak simpan, Bapak simpan soal ke-1 misalnya Bapak simpan. Baik, Bapak bikin berkas baru. It's so beautiful, you and me. Tengahin. Misalkan pada soal yang kedua, gambarlah 4 titik yang memiliki jarak yang sama terhadap garis yang melalui titik A 5,-3 dan B -3,5. Kita tulis dulu A, kita tulis dulu, Bapak copy dulu sini ya. Sometimes you need to go, Misalkan Bapak copy, take a step back to see the truth titiknya around you. misalkan From a situ. distance you can tell. Kita gambar dulu titik A 5,-3. Letaknya di mana? Kita kasih titik dulu ya. A 5,-3, 5 positif ya. Berarti arah ke kanan dari titik pangkal ini. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Sini ya. -3 berarti arahnya ke bawah. 1, 2, 3 di sini ya. Nah, inilah titik A. Meant to be Titik A in the great outdoors, ya 5,-3. Tahu sini ya, 5,-3. Oke. Selanjutnya kita buat titik B. Berapa titik B? Titik B itu adalah -3,5. -3 berarti dari titik 0 pangkal -3 satuan ke kiri. 1, 2, 3 di sini. 5 berarti positif. Berarti ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sini ya. like a bird on a Berarti di tree. 3 ke kiri, 5 ke I'm atas just sini ya. sitting Berarti here. ya, I got time. 3, -3,5 di sini. It's clear to see -3,5 kita bawa ke sini. Ini ya. from up here. Selanjutnya World seems nah, small. kita bikin garis. We can sit together. Garisnya ini ya. Ini adalah garis AB. Dia tidak tegak lurus, juga terhadap sumbu X, juga terhadap sumbu Y, juga tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Ini garis AB, ruas garis AB. Selanjutnya tentukan gambarlah 4 titik yang memiliki jarak yang sama terhadap garis yang memiliki A dan B. Nah, kita tentukan dulu titik, terserah kamu taruh di mana. Ini misalkan Bapak taruh di sini ya. Nah, atau di sini ya. Sini misalkan jaraknya kan sama. Ini berapa jaraknya? Sini ya. Jaraknya 1, 2, 3 misalkan terhadap titik yang dilalui ini. Ini juga Bapak bikin 1, 2, 3 di sini misalkan ya. Nah, ini kan sama ke sini. Ini ke sini juga 3, ini juga 3, sama ya. Disuruh bikin berapa titik ini? Berapa titik? 4 titik yang memiliki jarak yang sama terhadap garis yang memiliki. Terserah mau pokoknya 4. Ini misalnya 1. Terus mana lagi kira-kira?
Jangan 4 dulu ya. Kalau 4 dulu kesulitan, misalnya ambil aja 2 yang paling mudah dulu ya, 2 yang bisa dihubungkan. Setelah itu dari 2 ini kita tarik garis saja. Nah, dari 2 ini kita tarik garis saja ya. Kita tarik garis saja sini. Ini sama sini. Nah, ini. Selanjutnya kita tentukan ini kan sudah dapat kita garis. Tapi masih 2, C sama D. Kita kurang 2 lagi. Kita tentukan titiknya di sini misalkan. 1. Terus lagi sini. Ini kan jaraknya sama terhadap api ini. Sama juga ya, sama ya. Sekarang kita tentukan koordinatnya. Kita tentukan koordinatnya. Kalau D berapa? Kita tentukan koordinat 1, min 2. Koordinat 1, min 2 gitu ya. Oke. Kalau F koordinatnya berapa? Ke kanan 3, ke bawah 4. Berarti maaf. Berarti kita tentukan di sini 3, min 4 itu F. Oke. 3, min 4. C kita tentukan. C itu koordinatnya adalah ke kiri 3 ya, ke atas 2. Berarti min 3,2. Oke. Yang E koordinatnya berapa? Kita tentukan yang E ke kiri 5 ya, ini ke kiri ini 5 ya, 5 ya, ke atas 4 berarti min 5,4 ya. Inilah garis yang sejajar garis AB yang melalui titik 5,3 dan min 3,5. Ini koordinatnya ada 4 ini. Oke, dari situ ada pertanyaan kah? Jika ada, kalian bisa menghubungi Bapak lewat WA grup kelas bisa, atau Japri juga bisa. Untuk tugasnya silahkan kalian nanti lihat di LKS ya, di LKS dari halaman 16 ya. Halaman 16 kamu kerjakan bagian A, B, terus juga halaman 18 A sama B ya. Halaman 16A sama B, 18A sama B. Untuk itu kerjakan dulu ya di LKS. Untuk Google Formnya nanti Bapak kirimkan melalui link di Classroom. Sekian apa yang Bapak sampaikan, Bapak cukupkan, Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back